Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali dengan saya Wulanda Seti Siamtuti. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia kelas 11. Di sini kita akan mempelajari yang pertama, tulang penyusun rangka tubuh dan struktur dan fungsi otot. Kita pasti mengetahui kan, ketika kita bergerak pasti ada sel atau bagian tubuh yang dapat menyongkong pergerakan kita. Seperti kita mengangkat beban, nah itu bagian-bagian yang menyongkong adalah bagian tulang dan otot. Yang pertama yaitu fungsi rangka. Rangka dalam tubuh manusia berfungsi sebagai yang pertama adalah penyongkong tubuh pada bagian-bagian tubuh kita, seperti tangan, punggung, kemudian kaki. Kemudian di sini sebagai alat gerak pasif dan memberi bentuk bagian tubuh. Kemudian tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, tempat melekatnya otot-otot di bagian kerangka. Kemudian untuk susunan tulang dalam tubuh terdapat bagian tulang kepala atau kranium, kemudian tulang belakang disebut vertebrae, kemudian tulang dada disebut dengan sternum, dan tulang rusuk disebut juga dengan costae, dan tulang anggota. Berdasarkan bagian tubuh dan susunannya, tulang-tulang dibedakan menjadi tadi ya, tengkorak, kemudian tulang belakang, tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, dan tulang anggota gerak. Kemudian macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Terdapat 3 bagian. Ada tulang berbentuk pipa, tulang berbentuk pipih, dan tulang pendek. Tulang berbentuk pipa itu contohnya adalah tulang paha, yang menciri khaskannya adalah bentuknya seperti pipa, kemudian bagian ujung atas dan ujung bawah terdapat bundalan atau bulatan yang menyerupai lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian untuk tulang pipih, ini berbentuk pipih terdiri atas lempengan, jadi seperti piring atau lempengan besi. Dan di sini susunan tulang pipih terdapat tulang spons, misalnya tulang pada bagian rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, belikat. Kemudian untuk tulang pendek, di sini memiliki bentuk kompleks atau pendek, bervariasi atau berbeda-beda. Tetapi di sini tulang pada, di contohnya ada tulang pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Seperti telapak tangan, ruas-ruas jari, kemudian ada bagian telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Kemudian selanjutnya di sini kita mempelajari macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Untuk zat penyusun terdiri atas 2 bagian, tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras biasanya kita sebut tulang sejati. Untuk tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang berkondrosit atau di situ memiliki tekstur yang lunak seperti hidung yang dapat kita bengkokkan. Kemudian ada tulang rawan yang menjadi yang bagian-bagian hialin, kemudian ada tulang bagian rawan elastis. Kemudian untuk tulang keras, sebagaimana kita tulang tengkorak, kemudian tulang tangan, tulang belakang, kemudian ada tulang bagian paha. Untuk selanjutnya, proses pembentukan tulang. Di sini terdapat 6 proses pembentukan tulang. Yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio yang berisi banyak osteoblast. Kemudian untuk osteoblast tersendiri itu membentuk osteosit, yang dimana osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Hayford. Kemudian di tengah sistem Hayford terdapat saluran Hayford yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Jadi bagian-bagiannya itu terdapat bagian tulang, di dalamnya terdapat bagian-bagian pembuluh darah yang ada di bagian sel-sel sarafnya. Kemudian untuk osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks.
Kemudian selama terjadi penulangan atau osifikasi, itu bagian antara epifisin dan diafisin membentuk cakra epifisin. Kemudian untuk cakra epifisin berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. Nah, untuk bagian cakra epifisin kemudian diteruskan mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang pemanjangan. Seperti kita berumur 5 tahun. Nah, sekarang kita seumpama kita berumur 15 tahun. Tinggi pada saat umur 5 tahun itu sekitar 100 cm. Kemudian pada saat kita umur 15 tahun, kita sudah mencapai 150 cm. Seperti itu, pemanjangan tulang. Kemudian di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya tulang menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Nah, di sini sudah pembentukan sumsum tulang yang sejati. Kemudian untuk persendian dan artikulasi, di sini kita ada sinartrosin atau sendi mati. Nah, sendi mati ini tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Kemudian untuk amfiartrosis itu sendi kaku. Sendi kaku itu untuk memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, dan diartosis itu sendi gerak. Seperti persendian yang terjadi gerakan tulang secara leluasa, seperti tulang tangan, kemudian lengan, kemudian ada tulang leher, dan ada tulang bagian kaki, persendian. Kemudian untuk gangguan dan kelainan pada rangka tubuh itu ada secara fisik, kemudian bagian kedudukan bagian tulang belakang, dan gangguan fungsi. Dan ada juga gangguan persendian. Untuk gangguan tulang secara fisik itu ada tulang karena patah atau tulang karena retak. Kemudian untuk gangguan kedudukan tulang belakang ada skoliosis, kemudian ada lordosis dan kifosis. Untuk gangguan fisiologisnya di sini ada pakitis, osteoporosis, dan nekrosis. Nah, untuk gangguan persendian sendiri itu ada dislokasi, kemudian ada terkilir, kemudian ada atikliosis dan artritis. Untuk teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang, di sini berdasarkan teknologi itu adalah transpalasi sumsum tulang. Nah, ketika sumsum tulang ini kita kurang atau tidak ada, maka sumsum tulang tidak dapat menghasilkan sel darah merah yang secara normal. Nah, di sini sumsum tulang berperan sangat penting untuk pembuatan sel darah merah. Kemudian untuk pergantian sendi, kemudian ada pembuatan patah tulang atau penyembuhan atau pemasangan kembali seperti kita kecelakaan, kemudian tulang tersebut kita gips, dan ada beberapa minggu untuk pemulihan tulang tersebut. Kemudian untuk struktur dan fungsi otot, macam-macam otot terdiri ada 3 bagian. Ada otot lurik, kemudian otot polos, dan otot jantung. Untuk otot lurik sendiri di sini memiliki bentuk yang memanjang dan banyak inti sel yang terdapat di tepi sel. Nah, seperti ini memanjang, kemudian untuk inti sel ini di bagian tengahnya. Kemudian untuk otot polos sendiri bentuknya bergelendon, kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggembung. Seperti ini, seperti tali dadung. Nah, ini untuk intinya berada di tengah dan berbentuk oval. Untuk otot jantung sendiri di sini berwarna gelap dan terang seperti otot lurik, tetapi memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah. Seperti ini, otot yang bercabang, kemudian ada beberapa inti sel yang terletak pada bagian otot jantung. Nah, dengan otot jantung ini terletak pasti ada di bagian jantung. Kemudian untuk mekanisme kontraksi otot sendiri, di sini ada kemampuan untuk berelaksasi
dan berkontraksi. Kemudian ada mekanisme berkontraksinya itu secara langsung, sadar atau tak sadar. Kemudian untuk mekanisme yang lain itu apakah peka terhadap rangsang atau tidak. Kemudian di sini sifat gerak otot dan jenis geraknya sendiri. Ada otot sinergis, kemudian ada jenis otot antagonis. Nah, sinergis di sini ototnya berada di antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Menarik nafas, otot mulai bekerja pada bagiannya sendiri. Kemudian kalau antagonis, dia jenis gerak yang disebabkan oleh otot abduksi dan adduksi. Kemudian di sini bagian contohnya ada otot bisep dan otot trisep. Bisep dan trisep. Kemudian selanjutnya gangguan dan kelainan pada otot. Di sini ada gangguan serangan penyakit sendiri, ada tetanus, atrofi otot. Kemudian untuk karena kesalahan aktivitas biasanya kesleo, kram, kemudian kejang, bisa kaku leher, dan bagian otot bawah biasanya dia diserang bagian distrafi otot. Begitu penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.